berlari menuju pencerahan yang imanen, menanggalkan segala surrealisme dalam mitologi yang absurd. Pamali menjadi dongeng usang yang lekang di tempat tidur. Zaman berlari, jauh melintasi batas-batas iman. Ideologi menjelma terminologi yang arkais dengan rasio mengubul transendental ke masa yang purba. Zaman berlari makin kencang menembus sekat ilahi, menegasi norma yang membelenggu realitas dalam penjara kepatuhan-kepatuhan yang abstrak. Zaman berlari demi menunggalkan algoritma sebagai kegaiban yang baru. Bertuhan pada data, sesuatu yang tak terindra menjadi nyata yang maya. Iya, sadar. Iya. Puisi dengan judul Zaman Berlari ini dituliskan di tahun 2018, Kak. Ya kurang lebih 2019 kayaknya. 2019. Iya. Ya, Kak Syafri ini puisinya maksudnya sudah include dalam buku yang pernah dituliskan Kak Syafri atau mungkin pernah di-upload di salah satu klub buku yang Kak Syafri miliki di akun-akunnya? Nah, untuk puisi saya ini yang berjudul Zaman yang Berlari itu masuk dalam antologi puisi Festival Literasi Tangerang Selatan. Nah, untuk masuk ke dalam buku puisi saya itu belum ya. Dan juga saya membuat sebuah arsip digital di akun Instagram. Saya punya akun Instagram khusus untuk mengunggah karya-karya saya di dalam situ. Jadi semacam arsip virtual, arsip digital yang bisa diakses oleh banyak orang yang mengikuti Instagram itu. Oh iya, jadi pernah diikutkan ke dalam festival. Kemudian Kak, ini penasaran, apa ketika misalnya saya mendengar tadi kan judulnya Zaman Berlari, kemudian seperti ada gambaran bahwa terjadi perubahan drastis zaman yang sebelumnya dengan zaman di masa-masa saat ini, di mana Kak Syafri sendiri jelaskan bahwa kelihatannya ya Kak, kalau saya gambarkan ini dari diksi yang Kakak pilih itu perubahan drastisnya itu dari hal-hal yang non materi ke hal-hal yang material. Jadi kurang tentang hakikatnya, kurang makna hakiki dari zaman yang ada saat ini, atau seperti apa gambarannya Kak sebenarnya? Nah, saya pikir Rizky sudah sedikit menyinggung apa yang saya ingin upayakan di dalam puisi yang saya maksudkan ini. Karena seperti kita tahu, sekarang kita berada pada paruh abad 21, kita memasuki era digital, era virtual. Apatah lagi dunia kemudian berubah secara drastis ketika kita dilanda pandemi, dan itu memaksa dan sekaligus menegaskan bahwa kita memang setengah berlari menuju ke zaman baru itu. Sehingga pada bait terakhir larik pertama, saya bilang kita tuh bertuhan pada data. Saya banyak mengambil diksi data, disrupsi dan sebagainya. Aduh, minta maaf tiba-tiba langsung keluar tadi. Jadi kita undang lagi Kak. Belum Kak, saya kira selesai nih. Belum. Kita mau tutup dulu sebelum selesai tadi, karena puisi keduanya masih terjeda. Duh, minta maaf tiba-tiba keluar dari akun Rumah Baca Filosofia. Kita tunggu sampai Kak Syafri masuk. Jadi tadi akun Rumah Baca Filosofia tiba-tiba keluar dan belum sempat save juga perbincangan sore ini. Kami minta maaf. Dan kami lagi menunggu untuk Kak Syafri buat masuk lagi. Kita undang Kak Syafri. Ya. Sambil tunggu Kak Syafri dulu ya. Ada Kak Sapril Sardi, ada Kak Ale, Tians join, Khairun Naji, Kak Aksara Nastasi. Sekali lagi kami mau minta maaf. Mungkin yang live kali ini kita dengarkan penjelasan puisi kedua. Minta maaf karena yang penjelasan puisi pertama tentang zaman berlari
belum sempat di save sama akun Rumah Baca Filosofia, langsung terjeda, langsung keluar gitu. Iya. Sambil kita tunggu, mungkin teman-teman mau lanjut bertanya, nanti kalau misalnya ada pembaca puisinya, kita langsung tanya pertanyaannya. Tadi sempat dengar puisi yang kedua atau puisi yang pertama? Oke, Kak Safri sudah ada. Ini kita menunggu Kak Safri untuk terima requestnya. Kak, minta maaf Kak Safri tiba-tiba keluar lagi. Iya, nggak apa-apa. Iya, banyak teman-teman yang sempat bilang bahwa tadi bahasan puisi pertama tak itu menarik sekali sebenarnya. Sayang tidak bisa di-save. Tapi semoga teman-teman ini ya yang tadi hadir bisa hadir lagi di puisi keduanya Kak Safri. Oke Kak, langsung saja semoga. mungkin. Iya, langsung mungkin Kak Safri bahas puisi keduanya yang tadi. Nah, iya, oke. Untuk puisi kedua tadi yang berjudul Di Dunia Ini Tidak Ada Kenyataan, saya sebenarnya melihat dunia itu sebagai dunia maya. Jadi bukan dunia realitas yang terjadi, maksudnya bukan realitas yang ada di sekitar kita, tetapi dunia maya, lebih tepatnya dunia sosial media. Nah, di dalam sana saya menemukan banyak orang yang kehilangan dirinya dan terjebak pada validasi. Banyak orang yang kemudian memiliki topeng dan terjebak pada hal-hal yang takut untuk menampilkan dirinya yang sebenarnya, karena everything is fake in social media, right? Jadi saya mencoba untuk mengungkapkan peristiwa-peristiwa di dalam sosial media itu dalam medium puisi, dan lahirlah di dunia ini tidak ada yang di dunia ini tak ada kenyataan. Jadi itu tadi gambaran puisi kedua tentang bagaimana Kak Safri memperbincangkan kondisi dunia maya sampai akhirnya muncul judul Dunia Tanpa Kenyataan. Iya, di dunia ini tidak ada kenyataan. Kurang lebih seperti itu. Tidak ada kenyataan. Kalau puisi pertama saya ulang lagi ya Kak, karena kayaknya tamu kita yang hari ini saat ini tuh belum mendengarkan mungkin puisi yang pertama, bahwa berbicara tentang zaman berlari, bagaimana perubahan drastis signifikan terjadi dari teman-teman atau kita yang mempercayai pamali, mitos-mitos, kemudian akhirnya muncul peradaban kemajuan yang menuntut kita untuk merasionalkan segala sesuatunya. Dan Kak Safri sendiri itu menceritakan kegelisahannya kalau di Mandar yang dulunya banyak warga yang maksudnya percaya dengan baca-baca, percaya dengan pamali, kemudian bergeser dengan pengetahuan yang ada saat ini. Tapi Kak Safri tidak menjudge atau menghakimi salah satu yang percaya antara percaya dengan mitos pun juga yang tidak percaya dengan mitos. Jadi Kak Safri di sini bercerita tentang bagaimana kita menghargai teman-teman yang masih memegang nilai kultural, kemudian juga mengangkat isu-isu yang berbicara tentang saintis mungkin seperti itu. Kayak tadi berbicara tentang nelayan, Fassbinder dan sebagainya. Iya Kak. Iya. Lanjut mungkin Kak Safri mau kasih kesan penutup, karena tadi sebenarnya sisa berapa menit ya? 5 menit Kak. Kalau tidak salah 5 atau 7 menit. Atau Kak Safri mau bincang-bincang lagi, tidak apa-apa aja sebenarnya. ini tergantung dari teman-teman dari Rumah Baca Filosofia, karena saya sebagai orang yang diminta tentu sangat bersyukur karena sudah diberikan ruang. Kalaupun misalnya ingin diminta lagi untuk bicara, saya akan dengan senang hati untuk bicara terus-menerus. Tapi kalau misalnya sudah waktunya berhenti, ya silakan ditegur saja dan saya akan berhenti. Ya, bagaimana teman-teman yang hadir mau mendengarkan puisi selanjutnya Kak Safri? Ya, karena ada 3 puisi kalau nggak salah ya Kak Safri kirim ke tim. Iya. Lanjut mungkin Kak baca puisi ketiga, karena kayaknya ini banyak teman-teman yang penasaran dengan karya ketiganya Kak Safri. Iya, oke. Terima kasih karena masih diberikan kesempatan dari teman-teman Rumah Baca Filosofia
ini sangat luar biasa menurut saya yang mencoba untuk berkarya di daerah. Karena seperti kita ketahui, dalam dunia kepenyairan atau dunia pengkaryaan, privilege itu sangat penting sekali. Aksesibilitas kita yang ada di daerah ini tentu terbatas, tetapi itu tidak menutup diri kita sebagai orang yang ingin berkarya semakin minder dengan aksesibilitas tadi, meskipun kita ada di daerah. Oke, baiklah. Saya akan bacakan puisi ketiga yang berjudul Pusaka Terakhir. Saya sedikit menerangkan dulu bagaimana puisi ini tercipta. Di tahun 2018 lalu, saya pernah berkunjung ke lapas anak untuk menghibur anak-anak di lapas itu sebagai relawan literasi bersama perpustakaan daerah. Nah, di sana saya menemukan satu orang anak yang masuk ke dalam penjara karena telah membunuh orang. Membunuhnya bahkan dalam kategori sangat sadis. Dia memparangi orang dengan sangat sadis. Tetapi anak itu tidak sama sekali memiliki kekecewaan atau misalnya penyesalan karena telah melakukan pembunuhan yang sangat sadis itu. Ternyata itu karena anak itu dan keluarganya masih memegang teguh yang namanya siri. Siri untuk masyarakat kami dan bahkan untuk keseluruhan suku-suku yang ada di Sulawesi menjadi satu hal yang sangat sakral, dan bahkan orang rela untuk melakukan hal di luar nalar demi menjaga apa yang disebut dengan harga diri dan martabat itu. Oke, baiklah. Pusaka terakhir. Sudah berapa banyak darah mengalir di mata parang, memberi nganga luka di tubuh, dan kau tetap teguh menjaga keramat pusaka tanpa membaca bait pustaka. Sudah berapa tubuh tersungkur di ujung tajam badik, merajam dengan tikam penuh dendam, tak ada baik prasangka jika pusaka telah meronta dalam warangka. Sudah berapa yang rubuh oleh mantra-mantra hitam, terlenting di hening denting dan dentang suara jam, mengirim petaka dari hati penuh angkara dan murka. Sebab tak ada sekalipun tebah dada yang tabah menerima tajam ujung lidah. Iya. Kalau puisi yang terakhir ini, puisi ketiga ya Kak, puisi terakhir untuk di live IG-nya Pilo, maksud saya. Kak Syaf berbicara mengangkat tema nilai moral, bagaimana sebenarnya kita masih memegang nilai-nilai siri gitu. Kalau misalnya bagaimana pandangannya Kak Syafri itu yang siri napace ya Kak. Kalau di Mandar itu pakai istilah kurang lebih saya lupa untuk bagaimana istilahnya, tetapi kurang lebih substansinya sama. Jadi masih ada, masih kental bahkan. Untuk beberapa daerah di Mandar, di Sulawesi Barat, jangan sekali-kali untuk menyampaikan sesuatu yang dapat menyinggung orang lain, karena bisa jadi meskipun kita hanya kelakar atau bercanda, bisa jadi kita berakhir menjadi orang yang kemudian meninggal di ujung badik itu atau di ujung parang misalnya. Karena tidak semua makanya dalam puisi ini saya menekankan bahwa tidak ada sekalipun tebah dada yang tabah menerima tajam ujung lidah. Artinya setabah apapun dada kita, ketika lidah itu lebih tajam dari badik sekalipun, tidak ada yang mampu menerimanya. Apalagi untuk orang-orang yang masih memegang teguh yang namanya harga diri dan martabat. Saya menemukan realitas itu pada anak-anak yang barangkali tidak terlalu kita anggap sebagai orang yang tidak memedulikan siri, tetapi saya menemukan itu di puisi ini karena terinspirasi dari kejadian yang nyata, peristiwa yang sangat viral di daerah kami beberapa waktu yang lalu di tahun 2018 yang lalu. Yaitu karena kata-kata itu tadi, kata-kata yang dikeluarkan tanpa dikontrol, sehingga ya ini juga menjadi warning, menjadi peringatan kepada kita yang suka berkata-kata dan tidak memikirkan kata-kata terlebih dahulu sebelum dikeluarkan. Karena kita tidak tahu kata-kata yang mana yang tersimpan pada orang lain. Kita barangkali menganggap itu sebagai sebuah bercanda, tetapi kita tidak pernah tahu isi hati orang lain. Bisa jadi kalau teman-teman yang masih percaya dengan yang namanya siri, masih percaya dengan namanya nilai-nilai kultural, ya sebagian orang masih percaya dengan namanya
terlalu kasar kalau saya bilang santet. Tetapi ada ilmu-ilmu kultural yang masih berlaku di kampung kami, di daerah kami, yang barangkali beberapa orang masih punya itu untuk orang yang percaya. Jadi hati-hati untuk itu, menjaga perkataan, menjaga lidah. Oh ya, jadi pesannya itu bagaimana sebenarnya kita memegang memegang atau berhati-hati mengeluarkan statement pernyataan. Iya. Kan cuma betul di sekali. mater, tapi di seluruh ruang yang ada. Maksudnya kita sebagai individu tetap harus mempertimbangkan apa yang kita ucapkan. Oh iya Kak. Dan ternyata saya menemukan itu di tradisi Jawa juga, dengan lagu yang sangat terkenal itu kan, yang Lati kalau nggak salah kan, itu berbicara tentang itu juga. Ternyata di sana juga sangat kental sekali yang namanya itu. Lagu yang mistis ya Kak. Iya, lagu yang mistis tadi. Jadi puisi ketiga ini sama lagi mengangkat tema-tema bukan mistis sih, tapi lebih ke bagaimana kita masih percaya dengan tadi pamali atau sesuatu yang tadi kita sebut mungkin kasarnya santet ya Kak. Iya. Jadi di Mandar masih sangat percaya dengan macam, mungkin kalau bahasanya bagaimana bahasanya ini santet. Saya sendiri sebenarnya orang yang tidak begitu percaya dengan hal tersebut. Tetapi ketika saya melihat dengan kasat mata ada orang yang meninggal dengan tidak wajar, itu sedikit demi sedikit meruntuh. Iya. Duh, jaringan lagi. Iya Kak. Oke. Iya. Saya sebenarnya orang yang tidak begitu percaya juga dengan hal seperti itu sebenarnya. Tetapi ketika peristiwa itu ada di depan saya, melihat seseorang mati dengan tidak wajar, itu kemudian meruntuhkan pandangan-pandangan saya. Iya Kak. Sesuatu yang tidak bisa didiagnosis secara kesehatan, matinya karena kenapa, bukan pula sakit, bukan pula kecelakaan, tetapi tiba-tiba meninggal tanpa ada kejelasan tertentu, itu ya mau tidak mau kadar ketidakpercayaan saya itu berkurang, sehingga barangkali saya sedikit percaya dengan hal itu. Dan itu ditemukan di lapas anak ya Kak? Maksudnya lapas anak-anak ini yang kita kunjungi? Kalau yang kasus santet tadi saya tidak temukan di situ, saya temukan tapi saya pernah lihat secara langsung juga. Kalau di lapas anak itu saya menemukan anak kecil yang tidak menyesal sama sekali, bahkan anak itu bilang, kalaupun saya dikeluarkan dari ini dan orang itu masih hidup, saya akan melakukan pembunuhan untuk berulang kali, untuk melakukan pembunuhan kedua kalinya. Bayangkan, tidak ada sekalipun misalnya penyesalan karena ditangkap, bahkan dia bangga, ada pride di dalam dirinya karena telah berhasil untuk menuntaskan siri itu. Dia tidak peduli lagi akan dipenjara berapa lama, dia tidak peduli lagi akan berakhir seperti apa di penjara, tetapi dia telah menuntaskan apa yang dia percayai. Oke Kak, ini berarti memang benar-benar yang kayak sakralnya. Iya, sakral, sangat sakral. Siri ya Kak. Baik Kak Safri, ini puisi ketiga ya Kak Safri tadi. Iya. Masih menyinggung soal nilai-nilai kultural, nilai-nilai lokal, tentang memegang teguh siri. Bagaimana kita memperhatikan apa yang bagaimana sebaiknya kita mempertimbangkan apa yang akan kita ucapkan, gitu ya Kak? Iya, betul. Menarik sekali ya Kak, menarik semua puisinya Kak Safri hari ini. Sayang tadi yang di puisi pertama sempat hilang, padahal banyak sekali pesan yang Kak Safri sudah sampaikan. Dan pertanyaan dari teman-teman juga sudah Kak Safri jawab di awal-awal tadi. Iya Kak, mungkin ada pesan terakhir, maksudnya sebelum kita tutup live IG-nya sore ini. Iya, oke. Iya, Kak. Nah, kalau untuk pesan terakhir sendiri, ini ditujukan kepada teman-teman yang sama seperti saya baru belajar untuk memulai untuk berkarya di bidang kepenulisan. Jangan pernah terjebak ke dalam ketergesaan untuk menampilkan puisi kita. Saya pernah terjebak di situ.
saya karena ingin dianggap sebagai seorang penulis, itu dengan sangat tergesa-gesa menerbitkan sebuah buku. Ketika saya membaca buku itu kembali, saya kemudian berpikir, saya kemudian menyesali itu. Tetapi sebagai anak rahim yang lahir dari pikiran saya, maka saya harus tetap mengakuinya. Pun misalnya itu dinilai sebagai hal yang terlalu kasar kalau saya bilang sampah, tetapi kalau mengutip katanya Roland Barthes, matinya seorang penulis, maka hak kita sebagai penulis sudah tidak ada lagi ketika tulisan kita diciptakan. Nah, untuk para penulis pemula, marilah kita sedikit melambat. Kita mencoba untuk melamban. Kita hidup dalam kelambanan untuk bisa sedikit lebih mengamati lebih dalam. Kita tidak boleh, kita kalau tergesa-gesa cenderung cepat mengambil keputusan dan menjustifikasi sesuatu. Ini juga akan melahirkan sebuah tulisan-tulisan yang tidak dalam karena ditulis dengan sangat tergesa-gesa. Nah, sekali lagi kita perlu untuk sedikit melambat agar kita bisa melihat sesuatu yang lebih cermat dan lebih dalam. Kira-kira seperti itu, Rizky. Iya, Kak. Iya, jadi pelan-pelan saja. Iya, pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Saya sendiri, ini penutup ya. Saya sendiri, meskipun sebagian orang bilang bahwa saya sudah bisa menulis puisi, saya pun masih ikut kelas menulis yang berbayar yang diampu oleh Hasan Aspahani. Ya, banyak orang bilang kenapa masih ikut kelas menulis padahal kamu bisa menulis puisi. Dalam dunia ilmu pengetahuan saya pikir tidak ada kata cukup ya. Karena kalau diibaratkan kita berada di kapal di tengah lautan ilmu pengetahuan, maka tak ada satupun dermaga yang bisa kita tempati bertambat. Saya pikir itu. Ya, Kak Safri. Kak Safri, ada yang minta ini dari Kakak Itaju, puisi penutup dong. Tadi request satu lagi puisi. Ini Kak Safri mau baca puisi penutup? Bisa. Ada saya ini. Ini special for Itaju, Kakak Itaju. Iya. Saya ini dia. Sambil sapa-sapa judul. Iya. Silakan. Nah, jika lanjut nih. Kanuno, Kak siapa lagi nih? Serasuja. Terima kasih untuk hadir di live IG yang kedua hari ini ya untuk baca puisi. Oke Kak, lanjut Kak. Puisi. Nah, puisi untuk puisi penutup saya persembahkan kepada Itaju yang meminta ya, dan untuk teman-teman yang menongkrongi live IG Rumah Baca Filosofia. Judulnya adalah Homo Digitus. Manusia kerap merekayasa diri ke bentuk paling terbaik, berkamuflase menggunakan topeng agar selamat dari konvensi moral yang buruk. Sandiwara diperagakan sedemikian rupa untuk mendulang segala sanjungan. Padahal, pujian adalah batu sandungan. Manusia terjebak dan tak bisa apa-apa. Manusia gamang dan patuh pada standar keumuman yang timpang. Pertanyaan-pertanyaan menciut di hadapan pantang. Manusia kehilangan diri sendiri dari riuh dunia penuh ekspektasi. Pikiran terbuka ternyata gagal melawan tradisi. Tak ada rahasia. Privasi digadai dengan harga murah yang lumrah. Percakapan kehilangan makna. Manusia meminggirkan autentitas diri yang tak pernah benar-benar ada. Dan berpura-pura satu-satunya waras yang tersisa. Terima kasih. Baik Kak Safri, terima kasih banyak. Sudah mau diundang lagi setelah tadi terjeda. Dan juga teman-teman yang lain yang stay sampai di detik ini juga, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan teknis lagi, dan insya Allah kedepannya bisa lancar. Dan Kak Safri, siapa tahu misalnya diundang lagi untuk datang sebagai pembicara atau baca puisi di Rumah Baca Filosofia, jangan kapok ya Kak. Siap. Saya justru senang kalau selalu diberikan ruang. Iya Kak, oke. Jangan lupa nanti malam itu masih tetap ada pemateri kita, yaitu Kak Nuno, pemandu untuk menulis jurnal. Jadi menulis journaling jam 9 malam. Jadi kalau misalnya teman-teman punya tulisan atau
sesuai dari tema yang ada di tiap harinya bisa di tag Rumah Baca Filosofia di story dan di feednya teman-teman. Ya, dan jangan lupa juga besok akan pukul yang sama yaitu 16.20 kita ada guest-guest yang lain, tamu-tamu yang lain yang akan kita undang di Rumah Baca Filosofia. Sekali lagi terima kasih Kak Safri, sukses terus. Iya, sama-sama, siap. Terima kasih. Banyak karyanya yang menyentuh kayak tadi. Amin, amin. Dan, iya, baik-baik di Mandar, baik-baik di Mamuju. Siap, iya. Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.